kesempatan ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam rangka kita membuka acara yaitu riset yang pertama dalam melahirkan generasi peneliti muda yang mampu memberikan kontribusi akademik bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi memulai inisiatif penguatan kapasitas intelektual pemuda melalui program Beyond Research Class. Agenda ini digagas oleh Daegun Research Center. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar meresmikan langsung pelatihan tersebut di Aula Kantor Bupati KLU pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Selain itu, acara pembukaan diperkuat dengan kuliah umum dari Akademis Universitas Mataram, Dr. Burhanuddin M. Hum, yang memaparkan materi metodologi riset secara aplikatif di hadapan belasan mahasiswa aktif asal Lombok Utara. Pemda KLU sendiri menekankan bahwa potensi riset di Lombok Utara sangat luas dan tidak terbatas, dan para peneliti muda untuk berani menyoroti berbagai kekurangan dan celah dalam tata kelolaan daerah sebagai landasan evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah KLU menyatakan kesiapannya untuk membangun kemitraan strategis dengan lembaga riset seperti DRC. Bupati meminta pihak DRC proaktif mengajukan proposal penelitian, terutama yang bersentuhan langsung dengan isu-isu krusial daerah. Dukungan pemerintah akan diprioritaskan pada kajian yang mampu memberikan solusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan. Pemkab KLU memandang hasil kajian ilmiah sebagai navigasi penting dalam pengambilan keputusan strategis. Alhamdulillah, tadi disampaikan bahwa Lombok Utara ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Tetapi tentu saja saya ingin menyampaikan kekurangan-kekurangannya juga banyak. Jadi ketika kita membuka APBD kita, bahwa Lombok Utara ini secara IPM kita itu masih dianggap rendah di Nusa Tenggara Barat. Kita juga masih menyimpan angka kemiskinan yang tertinggi di NTB. Tapi alhamdulillah kawan-kawan semua, IPM kita di Lombok Utara ini setiap tahun kita menjadi yang tertinggi dalam rangka penurunan IPM kita. Tapi sampai sekarang kita masih belum bisa menjangkau ya bahwa ketika kita ditinggalkan oleh Lombok Barat dulu, ya angka IPM kita itu cukup rendah dan sampai sekarang belum bisa kita jangkau. Insya Allah kalau kita berusaha sekuat tenaga kawan-kawan semua, pada saatnya nanti IPM kita saya yakin akan sama dengan Lombok Barat, ya akan sama dengan Mataram, bahkan mungkin lebih insya Allah, karena setiap tahun kita menjadi top mover dalam rangka penurunan. Demikian juga angka kemiskinan kita. Kemiskinan kita ini dari kita dilepaskan oleh Lombok Barat dulu, kita menyimpan angka kemiskinan itu sekitar 43,29%. Bayangkan hampir setengah dari seluruh masyarakat Lombok Utara kita ini berada dalam kategori miskin. Tapi inilah tantangan kita dan kita hadapi semuanya, ya kita berbuat di tengah-tengah melemahnya IPM kita, kemudian di tengah-tengah angka kemiskinan kita yang kecil, kita terus berjuang. Kita berjuang dan alhamdulillah hari ini kawan-kawan semua dari sisi peningkatan IPM maka kita termasuk top mover di setiap tahun dalam rangka peningkatan IPM kita. Demikian juga dengan penurunan angka kemiskinan kita. Kemarin alhamdulillah saya hadir di Semarang, itu diberikan penghargaan ya oleh Bappenas bahwa Lombok Utara ini tertinggi penurunan angka kemiskinannya se-Indonesia. Alhamdulillah. Ini adalah kesyukuran kita, angka 3,2% itu ternyata angka penurunan kemiskinan yang cukup tinggi, dan itu adalah termasuk angka penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi se-Indonesia. Nah ini kawan-kawan semua, kita sampaikan tidak dengan bahasa bahwa kita ini senang ya, kita ini berbangga dengan kondisi seperti itu, tidak. Tapi kita kelihatan
bahwa ke depan memang kita masih punya tugas yang cukup berat. Tugas kita ini adalah meningkatkan IPM kita dan menurunkan angka kemiskinan kita. Nah, di sanalah itu generasi muda Lombok Utara yang tergabung dalam biang risetnya, yang tergabung dalam biang riset kelas yang insya Allah hari ini akan memulai kegiatannya. Saya katakan memulai hari ini karena hari ini mulai dengan menggunakan seperti yang disampaikan oleh sekretaris tadi, yang menggunakan anggaran kita, ya. Jadi hari ini kita mulai. Dan kalaupun selama ini kawan-kawan melihat di riset di Lombok Utara ini jarang sekali dilakukan oleh kawan-kawan dari Lombok Utara. Itu masalahnya apa, Bapak sekalian? Masalahnya adalah tidak ada proposal penelitian dari kita di Lombok Utara. Sepanjang ada proposal penelitian, insya Allah kepala Bapeda dan kawan-kawan pasti tidak lanjuti. Jadi selama ini kan yang datang proposal penelitiannya dari UNRAM, dari Fakultas Kedokteran, kemudian dari luar daerah, dari luar Kabupaten Lombok Utara. Nah, perlu saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, ayo kita berbuat seperti apa yang mereka lakukan, oleh kawan-kawan kita. Mereka membuat proposal, mereka membuat kajian-kajian strategis, mereka berkoordinasi dengan Bapeda sampai akhirnya mereka bisa melakukan riset atau penelitian di Kabupaten Lombok Utara. Dan hasil risetnya rata-rata kita gunakan, ya, mereka riset di dinas pendidikan, di dinas kesehatan, ya, mereka riset di rumah sakit, mereka riset di KLH dan sebagainya. Alhamdulillah hasil kajian mereka itu sangat bermanfaat, sangat berguna, dan kita rasakan, kita manfaatkan di Kabupaten Lombok Utara. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kita pernah di Lombok Utara membentuk Dewan Riset Kabupaten, ya, yaitu DRK, tenaga lokal dan juga menggunakan tenaga dari luar. Karena memang persoalan kita, kawan-kawan semua, kita belum cukup menyediakan sumber daya manusia kita. Memang sedikit. Untuk itu maka sejak saat ini silakan kawan-kawan semua yang menjadi mitra pemerintah Kabupaten Lombok Utara, ajukan ya riset apa yang akan dilakukan, sampaikan proposalnya itu ke Bapeda. Itu prosedurnya. Nah, sehingga nanti insya Allah Bapeda akan menghubungi kawan-kawan semua untuk kita bisa melakukan riset di Kabupaten Lombok Utara. Jadi memang kita berada pada keinginan yang tinggi, tapi belum melakukan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi polanya adalah silakan sampaikan proposalnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, kepada Bapeda Kabupaten Lombok Utara, yang kemudian lewat proposal itu kita langsung mendalami dan menindaklanjuti. Insyaallah. Jadi perlu kepada Direktur Riset yang tolong ini saya sampaikan dan supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi kawan-kawan semua, memang persoalan IPM ini persoalan yang cukup serius, ya, dan bagi kita itu persoalan klasik di Kabupaten Lombok Utara. Makanya sekarang ini kita berusaha untuk mendirikan perguruan tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Hari ini kita sudah berkomunikasi dengan banyak, ya, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian juga beberapa kampus universitas lain yang insya Allah nanti mana yang kira-kira cocok dengan pola kita, maka insya Allah kita akan jadikan. Itulah kawan-kawan semua hajat kita pada kesempatan ini. Ketika di Lombok Utara didirikan sekolah rakyat, maka pada saat itu saya berani mendeklar bahwa saat ini Lombok Utara tidak akan ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa membaca, tidak akan ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa, ya, membaca, menulis dan sebagainya. Karena apa? Karena Lombok Utara ini nanti akan dipenuhi oleh anak-anak yang berada pada kondisi miskin, anak-anak kita kondisinya miskin, ya, kondisinya yang berada dari jajaran keluarga miskin, ya, sehingga ini yang dipanggil pertama kali oleh Kementerian Sosial untuk melakukan
bukan pencari data dan pencari siswa sekarang ini. Maka saya berharap kepada kawan-kawan yang mencari siswa di Kabupaten Utara, carilah pertama ini anak kita dari kalangan miskin, yang memang benar-benar dari kalangan miskin, sehingga nanti Lombok Utara ini ikut dan bisa menjadi kabupaten yang menurut Presiden ya kondisi ini pendirian sekolah rakyat ini adalah upaya pemerintah kita untuk memuliakan orang-orang miskin. Itulah. Jadi yang dipanggil nanti yang miskin, yang kemudian itulah nanti yang akan menjadi murid di sekolah kita. Maka saya harapkan ke depan tidak ada lagi orang tua yang mengeluh, ya, misalnya mengatakan anaknya tidak bisa sekolah karena tidak bisa membayar sekolah, tidak bisa membeli buku, membeli pakaian dan sebagainya. Karena insya Allah anak-anak miskin di Lombok Utara ini akan tertampung di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Direktur DRC Dr. Muhammad Askar menjelaskan lembaga DRC berdiri sejak 2023 ini terus konsisten melakukan pengabdian di Gumitio Tatatuna. Beberapa program unggulannya meliputi pengembangan ekowisata berbasis energi mandiri di Santong, hingga konversi limbah plastik menjadi BBM melalui teknik pirolisis. DRC juga tercatat pernah berkolaborasi dengan PWI Lombok Utara dalam pelatihan jurnalisme di Medan Ekstrim pada tahun 2025 lalu. Rekam jejak ini memperkuat posisi lembaga sebagai mitra pembangunan daerah yang bergerak di jalur edukasi dan inovasi. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Kemudian adik-adik yang alhamdulillah ada 15 orang Pak Bupati yang lulus seleksi ya pada kegiatan ini, dan ini dari ujung barat ujung timur, dari berbagai universitas baik yang ada di Lombok Utara ataupun yang ada juga di Mataram. Alhamdulillah Bapak Bupati dan seluruh jajaran, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan lembaga riset ini. Jadi kita tahu bahwa Lombok Utara ini punya potensi yang luar biasa, yang kita hanya diakui ya secara nasional, Bapak Ibu. Tentunya kita tahu dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau di barat dan di ujung timur itu terkenal dengan wisatanya ya. Di barat ada wisata bahari yang itu juga menjadi ikon pariwisata nasional kita. Ya. Tidak sah rasanya orang berkunjung ke Lombok kalau tidak berkunjung ke Gili Trawangan, atau mungkin ya tidak sah kunjungan ke Indonesia itu kalau tidak berkunjung ke Lombok dan tentunya ke Gili Trawangan. Lalu kemudian di timur ada pariwisata yang juga tidak kalah ya, wisata budaya. Ya, ada Gunung Rinjani, ada Senaru, lalu kemudian ada wisata budaya. Ya, yang itu juga tidak kalah ikoniknya, jadi menjadi simbol yang budaya. Kalau bicara budaya Lombok ya pasti kajian-kajian itu lebih banyak berpusat di Bayan. Iya, kajian-kajian budayanya pasti berpusat di Bayan. Jadi itu, lalu kemudian di tengah-tengahnya ada pertanian perkebunan kita, Bapak Ibu. Ya, yang juga tidak kalah ya juga itu go internasional. Ada coklat, ya, ada durian. Ya, itu kan luar biasa. Jadi lengkap Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di tengah tidak begitu dominan pariwisatanya, maka yang dominan itu adalah pertanian dan perkebunannya. Nah, Bapak Ibu, ya tentunya potensi sumber daya alam kita yang luar biasa ini, kita sadar bahwa tidak mungkin kita melakukan ya pembangunan menuju yang kemajuan ke suatu peradaban itu tidak akan mencapai tingkat didukung oleh ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah pintunya adalah riset, Bapak Ibu, ya, adalah riset. Ya, maka tentu sudah banyak ya kajian-kajian tentang Lombok Utara ini dilakukan sekali lagi, tetapi oleh banyak peneliti luar, ya, oleh banyak peneliti luar, kita tidak bisa mengembangkan
ya kurma alhamdulillah sekarang ya sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah kita yang luar biasa. Itu juga satu kemajuan, satu ikon kita ya. Tidak ada ya kurma ya di Indonesia selain di Lombok gitu. Jadi kita bisa menyumbangkan ya setara dengan kurma-kurma di Timur Tengah sana. Ya salah satu jenis kurma ya kita bisa menyumbangkan itu. Dan ini juga kan hasil dari riset ya Bapak Ibu. Nah sekali lagi kita tidak mungkin ya bisa ya mencapai kemajuan itu maksimal, apalagi di era kita sekarang ini, apalagi di tahun-tahun yang mendatang. Kecuali ya tanpa kajian yang akurat, ya tanpa data yang objektif ya tentang potensi-potensi itu semua. Maka itulah dasar kami Bapak Ibu, Bapak Bupati, ya kami mendirikan, menginisiasikan satu lembaga ini. Yang mudah-mudahan ya kami harapkan nanti ke depan ya kalau bukan kami mungkin adik-adik ini nanti yang akan menjadi ya peneliti berikutnya yang tentu dengan semangat dan rasa cinta ya cinta tanah kita ini ya bukan atas dasar materi semata tetapi semata-mata atas dasar semangat dan kecintaan terhadap daerah kita ini tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh ketua kegiatan. Jadi itu yang kita harapkan ke depannya. Maka itulah ya kami inisiasi ya untuk memberikan yang mudah-mudahan dengan kontribusi kecil ini kami dapat berperan ya aktif dalam pembangunan Kabupaten Lombok Utara, Bapak Ibu. Program ini diikuti oleh 15 mahasiswa berprestasi yang menempuh studi di berbagai kampus di Nusa Tenggara Barat. Aspek kendala dalam riset akan dikupas tuntas oleh akademis Devi dari Universitas 45 Mataram dan Indah Zulhidayati dari UNU NTB. Materi ini dirancang agar peneliti muda siap menghadapi tantangan teknis saat melakukan pengambilan data di lapangan. Materi spesifik mengenai kebencanaan akan disampaikan oleh Agus Heri Purnomo, kandidat dokter dari Inggris. Ia bersama Muhammad Sibawahi akan membedah karya literasi mereka, termasuk buku belian, guna memperkaya referensi kearifan lokal dalam riset ilmiah. Penguatan teknik riset di lapangan juga melibatkan Abdul Ghafur yang akan membekali peserta mengenai etika komunikasi dengan sumber data. Kemampuan berkomunikasi dinilai vital agar data yang terkumpul memiliki validasi yang tinggi. Sebagai output akhir, Satria Effendi akan mengerahkan seluruh peserta untuk memproduksi karya ilmiah yang orisinal. Tulisannya saja yang bahasa Inggris sebenarnya Beyond Research Class ini. Sebenarnya ini bahasa Lombok Utara itu artinya Beyond. Beyond itu artinya kan pucuk ya atau yang tunas gitu. Nah, si odak-odak Nah, insya Allah inilah peserta-peserta kita Bupati, biong-biong kita, biong-biong para peneliti di Lombok Utara, insya Allah. Ya, jadi dari proses ini kita melakukan seleksi sebelumnya Pak Bupati dari alhamdulillah lebih dari 20 orang yang daftar dan memang kita sediakan kuota untuk 15 orang. Karena memang keterbatasan kita di DRC masih belum sempurna untuk terlalu banyak mengakomodir, tapi ke depan insya Allah DRC akan lebih bahkan mahasiswa sekaya lu kalau bisa kita gas ya. Ya. Kemudian latar belakang dari acara ini sebenarnya adalah keresahan kita di Lombok Utara bahwa memang kita kekurangan peneliti muda. Jadi semua penelitian, kajian-kajian yang dilakukan Pemda Lombok Utara sampai saat ini itu masih bekerja sama dengan beberapa kampus di luar bahkan. Yang kita inginkan adalah siapa sebenarnya yang paling tepat meneliti Lombok Utara adalah orang Lombok Utara sendiri. Itu sebabnya di kelas ini kita ingin mengorbitkan pemuda-pemuda Lombok Utara, mahasiswa-mahasiswa Lombok Utara ini menjadi peneliti di daerahnya sendiri, menjadi aktor di daerahnya sendiri. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, kemudian terima kasih kepada Bapak
ada juga yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga jujur Pak Bupati, ini kegiatan pertama di RC yang menggunakan anggaran. Jadi dari 2023 di RC tidak pernah menggunakan anggaran sebelumnya. Targetnya setiap peserta mampu menghasilkan tulisan yang layak dipublikasikan dan bermanfaat bagi daerah. Kehadiran program Beyond Research Class diharapkan menjadi katalisator bagi bangkitnya budaya literasi dan riset di Lombok Utara. Transformasi pemuda dari sekedar penonton menjadi pengamat kritis melakukan investasi jangka panjang bagi Pemkab KLU. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.